Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Saya atas nama Rani Mukarji sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan mulai membacakan dari bab pertama, yaitu pembahasan. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat berubah tanpa pihak yang berwenang. Bisa juga disebut menjaga keutuhan sesuatu yang tidak diterapkan sebelumnya. Secara teknis, ada beberapa cara untuk menjamin aspek integritas. Misalnya dengan menggunakan kode autentikasi pesan, fungsi hak, tanda tangan digital. Integritas atau integrity berusaha untuk memastikan dan diproteksi aman dari ancaman yang disengaja atau dari serangan hacker maupun ancaman yang tidak disengaja, misal kecelakaan. Dan yang kedua, kerahasiaan. Baik, kerahasiaan merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya penggunaan teknologi kriptografi database dan penyimpanan data atau penyimpanan, akses transmisi data, pengolahan data aplikasi dan database. Melalui mekanis otorisasi atau otorisasi yang ketat. Sebagai contoh dari kerahasiaan adalah daftar pelanggan dari sebuah internet service provider atau ISP. Jadi data dari daftar pelanggan tersebut seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya harus dilindungi agar tidak tersebar pada pihak yang tidak seharusnya mendapatkan informasi tersebut. Ancaman yang muncul dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap aspek confidentiality antara lain yang pertama, password atau lemahnya password yang digunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Hairunisa dari kelompok 8 yang akan melanjutkan pembacaan materi saudari Rani Mukarji. Yang bagian C, availability atau ketersediaan. Availability adalah memastikan sumber data yang siap diakses kapanpun oleh user. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor aksidental, yaitu kecelakaan. Faktor kesengajaan bisa dari serangan denial of service atau DOS, malware maupun hacker. Untuk faktor aksidental, kecelakaan bisa karena hardware failure dan juga konsleting listrik, kebakaran, banjir dan gempa bumi dan bencana alam lainnya. Untuk memastikan tercapainya aspek availability, organisasi perusahaan bisa menerapkan, yaitu diantaranya A, memiliki cadangan baik tempat dan resource apabila terjadi bencana pada sistem. Yang B, misalnya memiliki banyak power supply. Yang C, salah satu cara untuk menanggulangi disk failure. Yang D, rutin melakukan backup data. Yang bagian D, privasi atau pribadi. Pada dasarnya, privasi ini sama dengan kerahasiaan. Namun, jika kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privasi lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seseorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator.
Hal ini untuk menjamin privasi dari isi email tersebut hingga bisa digunakan oleh pihak lainnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8, yaitu E, tim, condition, syarat dan ketentuan. Tim dan condition adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada pengguna teknologi informasi. Hal tersebut mencakup integrity, privacy, dan availability dari informasi yang terdapat dan dibutuhkan di dalamnya. Biasanya dalam aturan tim dan condition sudah dijelaskan ketentuan layanan tersebut, ketentuan konten, dan jurnalisme warga. Begitu juga dengan etika, bahkan di dalamnya ditulis atau tertulis tersendiri. Semuanya telah diatur, tapi ada beberapa yang bersifat privasi yang hanya pengguna saja yang mengetahuinya. Etika yang berlaku ketika ada interaksi dalam pergaulan menunjukkan cara yang tepat atau diharapkan untuk kalangan atau situasi tertentu. Namun, perlu diingat bahwa untuk mengukurnya dapat saja berbeda, karena etika dapat bersifat relatif, dapat dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan. Namun, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lainnya hanya dengan etika jauh lebih absolut, seperti adanya larangan seperti tidak boleh berbohong atau jangan mencuri dan lain sebagainya. Salah satu kelemahan internet yang tidak dapat diukur sebagai media interaktif yaitu bahwa kita tidak tahu kondisi emosi lawan interaktif, dan kita juga tidak akan tahu karakter dan watak lawan interaktif kita. Oleh sebab itu, terkadang tidak sengaja kita menyinggung atau menyakiti perasaan seseorang. Kalau sudah begini, maka timbullah susunan ketidaknyamanan bagi diri. Bagi orang dewasa, tentu saja, namun itu adalah bagian dari proses pergaulan, sehingga adalah wajar terjadi hal terlanjur tertentu. Penyelesaian dapat dilakukan secara dewasa pula. Beberapa hal di bawah ini yang harus diperhatikan sebagai pengguna. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah jangan gunakan huruf kapital. Yang kedua, hati-hati untuk memberikan informasi atau berita atau hoaks. Yang ketiga, kutip seperlunya saja. Dan yang keempat, hindari menyebarkan musuhan, penghinaan, penyangkut saran atau komentar yang memprovokasi. Yang kelima, perlakuan terhadap pesan pribadi. Yang keenam, hindari untuk menyerang pribadi. Yang ketujuh, ketika huruf menyimpang dari topik. Yang kedelapan, sedapatnya menyampaikan kritik, saran yang bersifat pribadi disampaikan melalui pesan pribadi. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah cara bertanya yang baik. Jadi itu penjelasan dari terkait
materi yang kita baca. Baik, cukup itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.